Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Umar. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, hari ini kita akan membahas pembahasan latihan ujian tertulis 3 matematika tanggal 3 November 2020 kemarin. Kita langsung saja ya. Nah, kita mulai soal nomor 1 masih tentang operasi hitung bilangan cacah. Nah, ini di sini hasil dari 72 dikurangi 48 dibagi 12 tambah 18 kali 5. Nah, maka pembagian dan perkalian dikerjakan dulu, kemudian baru kurang dan tambah. Nah, di sini yang warna kuning kita dahulukan. Nah, di sini bisa kita tambah kurung ya. Jadi 48 bagi 12 didahulukan, 18 kali 5 didahulukan, sehingga hasilnya 72 dikurangi 4 tambah 90 sama dengan 68 tambah 90 sama dengan 158. Nah, kemudian untuk nomor 2, ini sudah mulai ada bilangan negatif, bilangan bulat berarti negatif 48 tambah negatif 12 kali negatif 6 dikurangi negatif 36. Perkalian didahulukan, kemudian baru tambah dan kurang. Nah, ini yang di warna kuning adalah didahulukan, yaitu negatif 12 kalikan negatif 6, sehingga hasilnya negatif 48 tambah 72 tambah 36. Nah, ini negatif ketemu negatif berarti jadi tambah. Sama dengan 24 tambah 36 sama dengan 60. Jawabannya 60. Kemudian untuk nomor 3, diketahui suhu udara di dalam ruangan pendingin adalah negatif 6 derajat Celcius. Jika suhu udara luar pendingin pada saat itu 32 derajat Celcius, selisih suhu udara di luar dan di dalam ruang pendingin adalah, nah kita harus ingat selisih artinya tinggi dikurangi rendah. Berarti di sini suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah. Nah, di sini tingginya adalah 32 derajat Celcius dikurangi negatif 6 derajat Celcius. Ingat negatif ketemu negatif hasilnya tambah, sehingga selisihnya adalah 32 tambah 6 sama dengan 38 derajat Celcius. Kemudian nomor 4, 25 pangkat 3 tambah akar pangkat 3 dari 6.859. Nah, ini kita hitung dulu untuk 25 pangkat 3 hasilnya 15.625. Kemudian akar dari 6.859 itu hasilnya adalah 19 ya. Nah, ini untuk teknis contoh pengerjaannya ada di video pembahasan sebelumnya, bisa kalian lihat cara akar pangkat 3, sehingga akar pangkat 3 dari 6.859 19. Jadi hasilnya adalah 15.625 tambah 19 sama dengan 15.644 atau A. Kemudian nomor 5 itu KPK dari 28, 63, dan 84. Nah, ini Pak Umar menggunakan cara sengket dan atau tusuk sate. Caranya adalah dibagi bersamaan sampai paling bawah 1. Kata kuncinya masih ingat ya, jika tidak bisa dibagi ditulis ulang. Kita bagi 2. Nah, ini 14, ini 63 ditulis ulang karena tidak bisa. Ini 42 bagi 2 lagi. 7, 63 ini kita tulis ulang karena tidak bisa. Ini 21, kemudian dibagi 3. Nah, 7 ini ditulis ulang karena tidak bisa. Ini 21, ini 7. Kemudian dibagi 3. Nah, yang 7 ini kita tulis ulang. 21 bagi 3, 7. Nah, terakhir dibagi 7 sehingga 1 semua. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 3. Ini 2-nya ada 2. Kali 3 pangkat 2. 3-nya ada 2 dan kalikan 7. Nah, untuk nomor 6. FPB dari 420, 490, dan 630. Nah, di sini kita bisa lihat menggunakan cara singkat dan juga ingat untuk FPB kata kuncinya adalah dibagi secara bersamaan ya, harus bersamaan membaginya, tidak bisa salah satu yang kelewatan atau lebih. Nah, ini pertama kita bagi 10. Nah, hasilnya mudah, 42, 49, dan 63. Kemudian kita bagi 7. Hasilnya 6, 7, 9. Ini tidak perlu kita lanjutkan untuk FPB. Berarti FPB-nya adalah 10 kali 7 atau 70. D. Kemudian untuk nomor 7, soal cerita. SD Insan Mulia mengadakan kegiatan perkemahan. Kegiatan perkemahan tersebut diikuti oleh 110 siswa perempuan dan 132 siswa laki-laki. Dari siswa peserta kegiatan perkemahan tersebut akan dibentuk kelompok sebanyak-banyaknya. Nah, di sini kata kunci ini ya, yang Pak Umar kasih warna kuning, dibentuk kelompok sebanyak-banyaknya. Berarti dibagi ya. Setiap kelompok terdiri atas siswa perempuan yang sama banyak.
Demikian pula dengan siswa laki-laki. Banyak siswa perempuan di setiap kelompok adalah. Nah, ini kita pahami kalimatnya. Nah, di sini berarti adalah soal tentang FPB. Dari mana kita tahu? Dari ini dibentuk kelompok sebanyak-banyaknya, berarti dibagi ya. Kemudian isinya itu sama. Nah, ini kita tulis P perempuan, L laki-laki. Nah, kita bagi 2. Ini 55, ini 66, kemudian kita bagi 11. Karena tadi ingat ya, FPB itu syaratnya membagi bersamaan. Tidak boleh ada yang kelewatan satupun. Nah, hati-hati, banyak kelompoknya itu adalah 2 kali 11 ini 22. Namun isinya banyak siswa perempuan adalah, kita lihat yang perempuan berarti yang 5 anak. Jadi ini. Jadi mudahnya yang paling bawah ini adalah isi dari kelompoknya. Kalau pada soal-soal yang lain, kalau itu sebuah paket atau bungkus, berarti isi bungkusnya atau isi paketnya yang paling bawah. Kemudian yang sebelah kanan, FPB itu adalah banyak paket atau banyak bungkusnya. Kemudian untuk nomor 8, pecahnya senilai dengan 94/54 adalah, nah ini kita sederhanakan, bagi 9 dulu, sehingga 10/6, kemudian bagi 2, 5/3, hasilnya adalah 5/3 paling sederhana. Kita cek A sampai D, ternyata yang paling sesuai adalah yang D. Ini 125 bagi 25, 5, 75 bagi 25, 3. Jadi yang sesuai adalah D. Kemudian nomor 9, bentuk persen dari 1/3/20 adalah titik-titik. Kita ingat 1 itu sama dengan 100% ya. 1 sama dengan 100%, kemudian 3/20 kita ubah ke persen. Kebetulan penyebutnya adalah 20. Nah, ini mudah. Kita jadikan 100, berarti kalikan 5, sama dengan 15/100 atau 15%. Nah, tinggal kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan 100 tambah 15 sama dengan 115% atau C. Kemudian nomor 10, urutan pecahan dari yang terkecil adalah, nah ini ubah ke desimal lebih mudah seperti pada pembahasan sebelumnya. Ini Pak Umar tidak tunjukkan, untuk bisa lebih jelasnya bisa lihat video sebelumnya tentang Porgapitnya. 8/19 itu 0,421, 4/9 itu 0,444, 0,45, 0,450, 46%, 0,460, 12/25 sama dengan 0,480. Nah, ini tinggal kita ubah ke desimal karena lebih mudah untuk diurutkan. Tinggal kita seolah-olah membayangkan angka 421, 444, 450, 460 dan 480. Nah, ini ternyata sudah urut ya, 1 sampai 5. Nah, ini ada tips pecahan yang penyebutnya 9. Nah, ini ketika kalian nggak menonton video ini maka tidak akan tahu tips ini ya. 1/9 itu sama dengan 0,111 dan seterusnya, nggak akan bisa habis. Sehingga n/9 itu adalah 0,n. Jadi ini n-nya maksudnya diisi angka sesuai dengan angkanya. Kalau 7/9 berarti 0,7777 seterusnya. Kalau ini 3/9 berarti 0,3333 dan seterusnya. Nah, ini bisa kalian gunakan tips ini agar lebih mudah ketika penyebutnya ada 9. Bagaimana jika ada kelebihannya pecahan campuran? Nah, berarti yang kita hitung cuma pecahan yang bukan campurannya yang biasanya. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 11 ya. Nomor 11 soal cerita. Bu Nurul mempunyai persediaan minyak goreng curah 4,8 liter. Bu Nurul membeli lagi minyak goreng curah 12,5 liter. Bu Nurul membungkus minyak goreng curah tersebut ke dalam kemasan kecil untuk dijual kembali. Sekarang persediaan minyak goreng curah Bu Nurul tinggal 13/6 liter. Banyak minyak goreng curah yang telah terjual adalah, nah ini kita pahami kalimatnya. Di sini persediaan artinya mula-mula, kemudian membeli lagi berarti tambah ya. Kemudian kita digunakan tidak tahu, tiba-tiba tinggal 13/6, berarti sama saja dikurangi ya. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Nah, untuk nomor 11, banyak minyak goreng curah yang telah terjual adalah, ini 4,8 tambah 12,5 dikurangi 13/6. Ini ubah ke pecahan biasa dulu ya. Nah, setelah diubah, ini 48/10 tambah 25/2 dikurangi 13/6. Kemudian samakan penyebutnya. Nah, ini penyebutnya, KPK-nya adalah 30, berarti semuanya diusahakan disamakan menjadi 30 ya. Ini berarti kali 3, ini kali 15, ini kali 5. Nah, setelah didapat, tinggal kita operasikan yang atasnya. 154 tambah 375 kurangi 65.
Nah, ini hasilnya adalah 454. Nah, di sini juga Pak Umar tuh pakai trik lagi, gunakan trik tujuannya agar mudah dalam pengerjaan, biasanya menggunakan Progabit. Nah, ini triknya adalah kita cari bilangan kelipatan 30 terdekat dari 454 yaitu 450. Ya, 450 ini kita bagi 30 kan sama dengan 15 ya. Makanya sisanya 4. 4 dibagi 30 menjadi 4/30, kita sederhanakan menjadi 2/5 sehingga 15-nya ditulis, kemudian 2/5 tinggal ditulis di sampingnya. 15 2/15 atau B. Nah, untuk nomor 12 soal cerita tentang pecahan perbandingan ya, ini perbandingan harga ballpoint 3/10 harga buku tulis, dan harga buku tulis 2/5 harga tempat pensil, harga 2 tempat pensil Rp50.000. Raisa membeli 1 tempat pensil, 4 buku tulis, dan beberapa ballpoint. Berarti tidak tahu ballpointnya berapa. Total belanja Raisa Rp86.000. Banyak ballpoint yang dibeli Raisa adalah, nah ini yang Pak Umar beri garis bawah merah. Ini adalah poin untuk menjawab karena bagian pentingnya ya. Harga 2 tempat pensil Rp50.000, berarti satunya adalah tinggal kita bagi 2. Harga 1 tempat pensil sama dengan Rp25.000. Untuk perhitungan nomor 12 seperti ini. Harga buku tulis 2/5 harga tempat pensil. Nah, tadi kita sudah cari harga tempat pensil ada Rp25.000, berarti harga buku tulis sama dengan 2/5 kali Rp25.000 sama dengan Rp10.000. Kemudian harga ballpoint 3/10 harga buku tulis, berarti kita cari harga ballpoint sama dengan 3/10 kali Rp10.000 sama dengan Rp3.000. Harga 1 tempat pensil dan 4 buku tulis sama dengan, nah ini 25.000 tambah 4 kali 10.000 sama dengan 25.000 tambah 40.000 sama dengan 65.000. Harga belanja ballpoint, nah ini 56.000 dikurangi 65.000 sama dengan 21.000. Berarti banyak ballpoint adalah 21.000 dibagi 3.000, ada 7 buah atau D. Untuk nomor 13, ini sebuah sungai melintasi 3 kota, kota A, kota B, dan kota C. Sungai tersebut melintasi kota A sepanjang 14 km 2 km dan kota C sepanjang 16 km 250 meter. Jika panjang sungai tersebut 46 km 105 meter, panjang sungai yang melintasi kota B adalah, nah ini adalah operasi hitung satuan panjang. Nah, kalian harus paham mengubah satuan kilo ke meter ya, atau satuan yang lain ke meter. Panjang sungai melintasi B sama dengan totalnya dikurangi panjang sungai A dan panjang yang lewat sungai C. Untuk perhitungannya seperti ini. Nah, panjang sungai kota B, nah ini 46 km 105 meter dikurangi 14 km 2 km dikurangi 16 km 250 meter. Nah, ini kita ubah ke meter karena lebih mudah ya. Yang 2 hektometer ini kita ubah jadi 200 meter, yang 250 tetap. Nah, ini karena pengurangan kita menggunakan strategi ya. Nah, di kelas 6 ini sudah menggunakan strategi, yaitu di sini kan 105, kita mau rencananya meter dikurangkan meter semua ya. Namun di sini hanya 105, maka perlu minta 1 km. Jadi ini 46 dikurangi 1 jadi 45. Nah, 1 km sama dengan 1000 meter. Berarti ini ditambahkan ke sini 1105. Paham ya? Nah, kemudian yang kilo kita kumpulkan 45 dikurangi 14 dikurangi 16. Nah, ini yang depan. Kemudian yang meter kita kumpulkan juga 1105 dikurangi 200 dikurangi 250. Sehingga jawabannya adalah yang depan kilometer adalah 15 km, yang meter adalah hasilnya adalah 665 meter atau C. Nomor 14. Setahun yang lalu umur Pak Joko 2 dasawarsa lebih 4 tahun. Umur Pak Joko 3 tahun yang akan datang adalah, nah ini kita ingat 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Nah, sekarang kita cari dulu, berarti 2 kali 10 tambah 4 ya. Nah, ini kan setahun yang lalu, berarti ditambah 1 sekarangnya. Sekarang sama dengan 24 tambah 1 sama dengan 25 tahun. Nah, 3 tahun yang akan datang berarti 25 ini tinggal ditambah 3 sama dengan 28 tahun. Ini soal yang mudah ya, dipahami kalimatnya. Kemudian nomor 15, Pak Dirman membeli bahan makanan untuk tokonya.
yang terdiri atas 700 ton beras, 600 kg gula merah, dan 2 kuintal tepung. Jumlah keseluruhan bahan makanan yang dibeli Pak Dirman adalah, nah di sini adalah pertanyaannya jumlah keseluruhan, berarti tinggal dijumlahkan, namun satuannya harus kita samakan karena jawabannya adalah kilogram. Ingat, 1 ton 1000 kg, 1 kuintal 100 kg. Jumlah keseluruhan tinggal dikalikan 7 kali 1000 tambah 600 tambah 2 kali 100 sama dengan 7000 tambah 600 tambah 200 sama dengan 7800 kg. Untuk nomor 15. Kemudian untuk nomor 16, Nanda mempunyai tempat minum berisi 0,5 liter air. Nanda menuangkan air dari tempat minum ke dalam gelas sebanyak 150 cc. Nah, kita harus paham menuangkan artinya dikurangkan ya. Kemudian Anda minum. Nah, berarti juga berkurang. Sehingga tersisa 225 cm pangkat 3. Volume yang diminum Anda berapa? Nah, ini kita harus paham dulu satuan-satuannya. Ya, yang pertama ingat 1 liter sama dengan 1000 ml. Kemudian 1 cc sama dengan 1 cm pangkat 3 sama dengan 1 ml. Ingat 1 cc itu sama dengan 1 cm kubik. Nah, ini cc. Nah, disingkat cc ini ya. Nah, untuk pengerjaannya sebagai berikut. Nah, volume air yang diminum Nanda adalah 0,5 liter dikurangi 150 cc dikurangi 225 cm kubik. Kita jadikan mililiter semua. Berarti 0,5 kali 1000 ml dikurangi 150 ml dikurangi 225 ml. Nah, hasilnya adalah 125 ml atau A. Berikutnya nomor 17. Nah, ini sifat-sifat bangun datar. Ini sudah mulai mengulang materi-materi sebelumnya ya, sifat bangun datar. Nah, triknya adalah kalian baca soalnya dulu baru dicocokkan dengan sifat-sifatnya. Sifat-sifat bangun datar persegi panjang ditujukan oleh, nah kalian gambar dulu ya. Persegi panjang seperti ini, ada diagonalnya. Kita cocokkan yang satu mempunyai 2 pasang sejajar dan sama panjang. Benar enggak ini? Nah, benar ya, berarti 1 masuk. Mempunyai 2 diagonal sama panjang. Nah, kita lihat yang warna merah ini sama ya, berarti masuk. 1, 2 masuk. Kemudian yang ketiga, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Nah, kita lihat apakah ini tegak lurus? Nah, ternyata tidak, berarti 3 itu salah. Kalau ada 3-nya salah, berarti A salah, C salah, D salah. Nah, ada 3-nya, berarti tinggal satu jawaban yaitu B. Namun kita cek dulu yang terakhir, mempunyai 2 simetri lipat. Nah, betul ya, ada 2 yaitu seperti ini, tegak dan mendatar ya. Nah, untuk nomor 17 seperti ini cukup jelas. Nomor 18, ini soalnya soal cerita. Bu Alia selalu menjaga kesehatan. Salah satu cara menjaga kesehatan yang dilakukan Bu Alia adalah dengan jogging. Tiap hari Minggu, Bu Alia jogging dengan rute berbentuk segitiga seperti gambar samping. Jika Bu Alia jogging mengelilingi daerah seperti pada rute sebanyak 10 kali, berapa jarak yang ditempuh Bu Alia? Ini soal panjang, ini intinya cuman sedikit ya. Bu Alia jogging sebanyak 10 kali, jarak yang ditempuh berapa? Nah, itu kita harus paham. Intinya cuma di situ. Nah, ini sudah Pak Omar kasih warna merah segitiganya. Ini kelihatan dan ini 160 meter, ini 200, ini 120 meter. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan saja. Kemudian dikalikan 10 karena mengelilingi sebanyak 10 kali. 10 kali keliling segitiga sama dengan 10 kali ini dijumlahkan semua sama dengan 4800 meter atau D. Nomor 19, perhatikan gambar berikut. Ini keliling jajaran ginjang tersebut adalah, nah ini jajaran ginjang. Ingat keliling sama saja menjumlahkan sisi yang paling luar ya. Garis yang paling luar ini kita jumlahkan. Ya udah, kita jumlahkan. K sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah AD. K sama dengan 12 tambah 8 tambah 18 tambah 12 tambah 18 sama dengan 60 cm atau D. Nomor 20, perhatikan gambar berikut. Luas layang-layang tersebut adalah, nah ini ditanya luas layang-layang. Nah, kita cari dulu diagonal 1 ya. Diagonal 1 ini 6 tambah 24 ya, yang mendatar AC ya berarti ya. 30 cm. Kemudian diagonal 2 yang tegak DB atau BD adalah 8 tambah 8 16 cm. Yang kita harus ingat rumus luas layang-layang adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 atau diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2 ya. Sama saja. Nah, kemudian dimasukkan angkanya, hasilnya adalah 240 cm persegi nih, ini keliru. Nah, ini
sudah diganti, jadi luasnya 250 cm persegi. Nah, demikian pembahasan untuk yang ketiga, yaitu harapannya anak-anak menguasai dan semakin paham. Dengan bertambahnya waktu, anak-anak semakin paham. Yang penting adalah kalian sungguh-sungguh dan serius dalam mengerjakan soal. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saja yang bisa Pak Umar sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.